Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin qail iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pelipat gandaan nilai amal yang kita lakukan, baik berupa amal ibadah yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, semua menjadi berlipat ganda. Sebagaimana dawuhipun Kanjeng Nabi, setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya, bahkan sampai 70 kali, kecuali puasa. Puasa fa'innahu wa an ajibih, bahasa Allah dalam hadis qudsinya, puasa bagiku dan aku yang akan langsung membalasnya. Ini bagian dari bahwa puasa memang ibadah yang luar biasa, ibadah yang luar biasa, sangat rahasia, yang tahu hanya pelaku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita manusia pun tidak bisa mengekspresikan, memperlihatkan ibadah puasa itu sendiri. Ketika ibadah-ibadah yang lain bisa diperlihatkan, bahkan bisa action, sebagaimana sholat, haji, zakat. Itulah ibadah-ibadah yang bisa dilihat dan diperlihatkan, dan demikian ini sangat rentan dengan sifat riya, pamer, yang justru akan menghilangkan nilai ibadah itu sendiri. Beda dengan puasa, ibadah yang sangat rahasia, yang tahu hanya Allah dan kita sebagai pelaku. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan melakukan berbagai macam amal ibadah untuk menyempurnakan ibadah puasa yang kita lakukan. Di antaranya adalah bagaimana kita mampu bertadarus Al-Quran, karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan. Bahkan sunnahnya sangat muakkad. Kenapa muakkad? Ini berdasarkan hadis dawuh Nabi Muhammad SAW. Ketika di bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi dan menyodorkan Al-Quran untuk saling tadarus, membaca dan membacakan. Ini yang menjadi luar biasa. Termasuk di bulan Ramadan itu sendiri, Al-Quran diturunkan sebagai apa? Petunjuk bagi kita manusia, sekaligus pembeda antara yang hak dan yang batil. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, harapannya dengan kita membiasakan memperbanyak baca Al-Quran dibanding bulan-bulan yang lain adalah kita menjadi
hamba Allah yang betul-betul makin hari makin tertata, makin hari makin mampu menjadikan Al-Quran sebagai dasar langkah kita berdiri sendiri, berkeluarga, maupun ketika berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Karena ketika langkah kita didasarkan oleh nilai Al-Quran, insya Allah kita akan menjelma menjadi sosok yang betul-betul mampu menebar kasih sayang satu sama lain. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, bahwa memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan bukan hanya sekedar kita membaca secara pribadi, namun barangkali perlu ada kreasi kita untuk menyemangati diri maupun menyemangati anggota keluarga kita maupun jamaah kita, bahkan untuk memakmurkan masjid maupun musola yang telah kita bangun dengan megah. Termasuk budaya semakan. Suatu saat ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran alayya, bacakan Al-Quran untukku. Kemudian Abdullah menimpali menjawab, Aqra'u alaika Al-Quran, apakah aku harus membacakan Al-Quran untuk panjenengan? Padahal Al-Quran ini diturunkan pada panjenengan. Kemudian jawab Kanjeng Nabi, Inni uhibbu an asma Al-Quran min ghair. Aku rindu mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Ini berarti dari sini ini bisa kita ambil pelajaran sebagai muslim. Kita punya kewajiban untuk mensyiarkan tadarus bacaan Al-Quran untuk orang lain. Kalau yang biasa terjadi terlaksana di dunia adalah dengan istilah semakan Al-Quran, yang terbiasa yang dibaca oleh hafid penghafal Al-Quran, kemudian kita yang ada di sekitarnya menyimak baik dengan pegang Al-Quran, sekaligus nanti kalau ada kekeliruan dari hafid kita bisa mengingatkan, atau hanya sekedar kita mendengarkan. Ini pada dasarnya yang perlu kita garis bawahi. Semakan Al-Quran, prinsip adalah bagaimana kita mampu mendengarkan bacaan Al-Quran dari para hafid maupun hafidhullah. Di samping juga kalau ada kemampuan kita untuk mengikuti dengan membuka Al-Quran, itu mungkin bukan mungkin lagi, itu akan lebih baik, karena ada manfaat untuk kita bisa mengingatkan seorang hafid maupun hafid yang membaca ketika ada kesalahan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekali lagi betapa pentingnya kita memperbanyak tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena inilah kesempatan terbaik yang perlu kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tahun ini kita masih ditemukan dengan bulan Ramadan. Untuk itu kita mencoba untuk memaksimalkan waktu, kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, baik secara pribadi maupun secara kelompok, saling menyimak satu sama lain sebagaimana diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sendiri
sendiri sangat rindu mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain, sebagaimana diperintahkan pada Abdullah membacakan Al-Quran di hadapan Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, marilah kita budayakan membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini maupun di bulan-bulan yang lain, sebagai tindak lanjut hikmah dari Ramadan itu sendiri. Dan kita juga punya kewajiban untuk mensyiarkan tadarus Al-Quran, semakan Al-Quran bergabung dengan para hafiz-hafizah yang ada di lingkungan kita, sehingga semakin banyak bacaan Al-Quran, insya Allah segala sesuatu yang membahayakan pada diri kita maupun masyarakat pada umumnya, sebagaimana corona, insya Allah dengan dirinya angin-angin atau abab-abab bacaan Al-Quran secara langsung ini akan mampu melemahkan virus-virus yang barangkali membahayakan bagi diri manusia. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.